Halo Capricorn, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Capricorn, ini adalah bacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk tanggal 7 hingga 14 bulan November 2024 ya. Tapi seperti biasa, sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Capricorn saja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung aja kita mulai. Ini energinya kamu dengan si dia. Oke, di situ. Oke, di situ, kemudian ada di situ. Berikutnya ada di situ, ada dan di sana dan di sana. Jadi kalau Mari lihat ini hubungannya bisa antara diinginkan dan tidak ya. Jadi ya suasana relationship ini ada secara otomatis ya nunjukin ini hubungannya on off gitu ya. Nah, kalau dia tidak on off tapi sampai sejauh ini belum ada di sana itu tuh Mari lihat energinya keseriusan gitu ya. Belum ada energinya serius gitu. Sebentar kok kayaknya demen banget, ngebet banget mau bersama. Tapi energi yang itu kayaknya ya jatuh lagi gitu ya. Berkurang dia ceritanya. Nah, jadi kalau Mari lihat ini apa ya, fluktuatifnya energi ya. Kalau dia dibikin dalam skema ini yang gini-gini itu ya, grafik gitu ya, ini tuh dia modelnya naik turun. Sebentar bisa wah mesra banget gitu ya, sebentar udah kayak dua orang yang tidak saling mengenal gitu ya, sebentar udah yang kayak nunjukin butuh banget gitu, sebentar ya sudah tidak gitu ya. Jadi di sini tuh Mari tangkep energi kamu tuh kayak yang sempet gitu ya. Ya udahlah, aku coba lah gitu ya ngejalanin. Walaupun kamu tahu tentang siapa seseorang ini ya, apa karakternya dia, bagaimana. Karena ini tuh pasti kamu bisa baca gitu ya. Apa sebenarnya maksud dan tujuannya dia gitu ya. Intinya siapa dia, apa yang ada dalam pikirannya, apa yang ada dalam perasaannya, kurang lebihnya itu tuh kamu taunya itu gitu ya. Nah, tetapi kamu gini, sempet yang kayak walaupun kamu tahu dianya tidak mau serius sama kamu, tapi kamu udahlah aku coba aja gitu ya. Aku coba aja karena ada rasa ketertarikannya kamu yang cukup besar kepada si seseorang ini gitu. Walaupun kamu tahu chance-nya kamu ya untuk benar-benar bisa menjadi kekasih yang dia cintai, kekasih yang dia sayangi, seseorang yang akan dia hargai, dia hormati, seseorang yang mungkin saja bisa jadi seseorang yang eksklusif ya. Walaupun kamu tahu bahwa chance-nya kamu untuk menjadi itu hanya sedikit gitu ya, tapi sempet yang kamu tuh coba aja gitu ya. Tapi ya ketika kamu mencoba, tentu kan kamu ingin ya kalau dianya itu tuh segera bisa benar-benar serius sama kamu gitu ya. Segera dia bisa melihat kamu itu tuh orang yang istimewa gitu ya. Kamu nggak mau berlama-lama gitu ya untuk dia mau gitu mengajak dirinya sendiri biar yang bener-beneran sama kamu gitu. Nah, tetapi setelah kamu tunggu-tunggu kok kayaknya ya nggak ada juga kamu ngelihat gambaran yang seperti itu dari dia. Nah, itu yang bikin kamu tuh kabur lagi, aku pun menjauh lah gitu ya. Nggak boleh kamunya itu tuh terlalu terikat gitu dengan si seseorang ini gitu ya. Nah, tapi setelah kamu menjauh, habis itu kamu kok kayaknya kangen, kayaknya kamu penasaran lagi, gimana ini? Udah sampai sejauh apa nih? Apalagi yang bisa dilakukan di sini? Kira-kira cerita apa lagi yang bisa terjadi antara kami berdua? Nah, di situ tuh kamu datang lagi, gitu ya. Nah, itu ceritanya on off gitu ya.
Jadi kayak yang mungkin kamu sempet melupakan dia ya, coba melupain dia gitu ya. Kamu kayak yang coba cuek, coba acuh gitu ya. Kayak yang ceritanya tidak peduli gitu sama si dianya. Tapi ya seberapa kuat upayanya kamu gitu ya untuk tidak menganggap keberadaan seseorang ini. Tapi ya ujung-ujungnya ya kamu balik lagi gitu. Kamu balik lagi penasaran sama dia. Kayaknya seseorang ini tuh belum bisa ya, belum bisa kamu remove ya, belum bisa kamu hapus gitu ya. Di remove. Belum bisa kamu hapus gitu dari pikiranmu, dari perasaannya kamu gitu. Ya. Jadi disitulah yang kamunya itu tuh balik lagi gitu ya, balik lagi mengakses dia gitu, balik lagi mikirin dia, merasakan tentang dirinya gitu ya. Kalau kamu cowok bisa aja kamunya itu tuh coba datang colek-colek dia lagi gitu ya di sana. Kalau orang ini mah mari lihat ya, kalau kamu mau datang dia sambut, kalau kamu mau pergi ya dia juga membiarkan kamu pergi. Dia tidak melarang kamu datang dan dia tidak mencegah kamunya pergi gitu ya. Karena ya memang pun seseorang ini tuh kalau mari lihat dia gini ya. Apakah kamu sudah istimewa bagi dia? Belum. Gitu ya. Kalau kamu bisa aja kamu tuh menganggap seseorang ini tuh agak sedikit berbeda. Tarikannya dia kepada kamu agak sedikit lebih kuat gitu ya, terutama untuk di saat-saat ini gitu ya. Agak berbeda wanita ini atau pria ini di matanya kamu kalau dibandingkan dengan wanita-wanita atau pria-pria yang pernah kamu jumpai dalam hidupnya kamu gitu ya. Pesonanya dia itu tuh agak lain gitu. Kadang-kadang datang di situ tuh mari lihat egonya kamu gitu ya, yang penasaran, yang ingin menaklukkan si seseorang ini gitu. Tapi setidaknya untuk sampai sekarang, apakah kamu bisa menaklukkan dia? Tidak bisa gitu ya. Memang dia bisa aja sempet yang kayak benar-benaran terbuka sama kamu gitu ya, benar-benar yang mengizinkan kamu, dan bahkan sempat kamunya itu tuh dia pertimbangkan ya untuk mau dia seriusin. Tapi pikiran seperti itu tidak lama datangnya, tidak lama menjadi niat dan tujuannya dia untuk mempertimbangkan kamu sebagai kekasihnya gitu ya. Cuman kayak sebatas sepintas lalu aja, seolah-olahnya begitu ya bahasanya. Cuman sebatas sepintas lalu, paling ya hanya hitungan sekian hari atau hanya sekian minggu atau hanya sekian bulan saja gitu ya. Kalau hubungan kalian udah panjang, udah lama sampai bertahun-tahun ya, paling hanya sekian bulan saja dia yang sempat pernah ya terpikir untuk mempertimbangkan berserius sama kamu gitu. Tapi ya setelahnya ya tidak ada gitu. Karena juga kalau dari sisi dia ya, apakah kamu mampu untuk menggetarkan perasaan cintanya dia? Belum, kamu belum mampu di situ, gitu ya. Kadang-kadang pun orang ini tuh bisa yang kayak gini Capricorn. Kok aku mau ya buka diri sama Capricorn ini ya? Kok aku bisa ya sempat mempertimbangkan dia jadi kekasihnya aku ya? Memangnya apa yang sempat aku lihat dari Capricorn ini? Jadi dia tuh pun mau ini tuh bingung ya sama diri dia sendiri. Gitu loh, kok bisa-bisanya orang yang seperti kamu gitu ya sempat mencuri waktunya dia gitu ya, sempat dia berikan waktunya gitu ya, atau ya sempat yang jadi bahan pikirannya dia gitu, walaupun ya durasinya singkat itu tadi gitu kan. Nah kalau kamu memaksakan diri dalam relationship ini, ya, relationship ini tuh hanya akan menjadi relationship yang terbuka. Maksudnya ini akan jadi relationship yang casual saja, gitu ya. Kalau untuk hanya sebatas happy-happy, bersenang-senang, ya bisa dengan dia, gitu ya. Bisa. Paling jauh hanya itu yang bisa didapat untuk di saat ini. Tapi kalau kamu
saat ini tuh pengen ngelihat dianya mencintai kamu, menyayangi kamu, ndak ada. Gitu ya. Kalian bisa kalian bisa berinteraksi kok kayaknya sepasang kekasih. Kalian bisa melakukan aktivitas-aktivitas seperti sepasang kekasih. Tetapi apakah dia melihat kamu sebagai seorang kekasih? Tidak. Ya, setidaknya untuk saat ini ya, Capricorn ya. Nggak tahu lah kalau besok lusa gitu ya. Tiba-tiba datang perasaan cinta, datang perasaan sayang gitu ya. Nggak tahu lah gitu. Tapi energi, ini kan bacaannya sampai energi 14 November aja ya. Jadi sampai 14 November tidak akan kamu temukan di sana ada rasa cinta, ada rasa sayang gitu ya. Ya paling-paling yang dia lakukan itu tuh hanya ya baik gitu ya, baik sebagai manusia gitu aja. Gitu loh. Tapi orang ini tuh bisa ini, satu hari ini tuh hangat sama kamu, tiba-tibanya dia bisa dingin banget sama kamu. Bisa banget gitu. Ya. Jadi kok kayaknya perubahan dari seseorang ini tuh pun bisa sangat cepet gitu loh ya, berubah-berubahnya ke kamu. Nah di sana. Jadi ya kalau kamu mau main-main sama seseorang ini gitu ya, ya memang kamu di situ tuh gini, kalau kamu mau deket sama seseorang ini, ya itu tuh hanya kayak ceritanya teman tapi mesra, hanya sebatas kayak yang bermain-main, hanya sebatas yang bercanda-canda gitu ya. Lebih daripada itu jangan gitu, jangan, nanti kamunya bisa kayak yang kecewa sendiri dan kayaknya nggak usah pun mari berikan saran ini ke kamu ya, harusnya kamu sudah bisa paham ya, harusnya kamu udah bisa mengerti, makanya kamu juga kayak ceritanya lari-larian. Tetapi gini ya, terutama untuk saat-saat sekarang, kalau mari lihat kamu pun kok kayaknya juga nggak mau serius-serius gimana juga ya ke si seseorang ini gitu ya. Secara intuitif pastinya itu tuh kamu juga ngerti ya bahwa konsekuensinya besar gitu ya kalau kamu jatuh cinta kepada dirinya gitu ya, karena chance-nya kamu kecil di sini. Setidaknya untuk saat sekarang chance-nya kamu untuk dianggap oleh seseorang ini sebagai teman istimewa itu tuh kecil banget ya saat sekarang ya. Nah di sana itulah yang buat kamu kayaknya juga yang datang dan pergi juga gitu ya. Dan kalau mari lihat kamu pun sesungguhnya di sini tuh tidak cinta ya, kamu sudah tidak cinta lagi sama dia, dan jangan-jangan pun dari awal pun tidak cinta, hanya kok kayak karena orang ini berbeda gitu ya di matanya kamu. Entah dia cantik banget juga di matanya kamu, dia anggun barangkali, dia kelihatan eksklusif, auranya dia bagus dan sebagainya gitu ya. Terutama dari fisiknya dia gitu ya. Kamu kayak mari lihat sebatas takjub seperti itu. Jadi kamu tuh kayak penasaran, gimana ya kalau berpacaran dengan seseorang yang seperti ini? Gimana ya kalau menikah dengan seseorang yang seperti ini? Ada rasa penasaran yang ingin kamu puaskan di situ. Itu ya. Jadi bukan cinta di sini. Apalagi kalau dia populer ya, kayak gimana rasanya bisa dipilih oleh orang yang populer misalnya gitu ya. Kalau dia ada di circle kamu gitu ya, pastilah kamu tahu ya banyak orang yang demen sama dia, banyak orang yang suka sama dia gitu ya. Pasti asik tuh, pasti keren tuh. Kalau bisa dengan orang yang seperti ini gitu ya, pasti pengalaman yang seru tuh. Kalau bisa diseriusin sama orang seperti ini gitu ya. Pasti mantep banget lah kalau kamunya itu tuh bisa bikin dia itu jatuh cinta sama kamu. Mari rasa kamu hanya ingin mendapatkan validasi ya, bahwa kamu itu tuh mampu menaklukkan seseorang gitu ya, mampu menaklukkan seseorang yang kamu anggap ada nilainya ya, yang di matanya kamu ada sesuatunya dia yang dapat nilai plus gitu ya di matanya kamu gitu. Di situ tuh hanya ego yang ingin mengklaim ya bahwa kamu
pernah gitu ya, kamu pernah membuat dia jatuh cinta, membuat dia jadi sayang, membuat dia berharap sama kamu pengen dapatkan validasi yang seperti itu. Nah gitu ya, kalau untuk perasaan cinta-cintaan tidak gitu, karena kamu pun di sini tuh ya, mari lihat, takut terluka gitu ya, takut terluka kamu takut juga di situ tuh kayak yang kecewa kalau kamu pakai perasaan-perasaan ya, kalau kamu jatuh cinta sama dia, datang rasa sayang sama dia, kamu juga gentar di situ gitu ya, kamu tidak siap menerima proses untuk suatu saat kamu harus healing kah gitu ya, dari terluka karena mencintai. Nah itu kalau mari tangkap ya. Jadi kamu untuk saat ini memang lagi datang ini ya, bukan di saat ini sih, tapi di rentang 7 hingga 14 ya. Nanti kamu datang lagi ya, kamu datang untuk menghubungi dia setelah beberapa saat kamu menahan-nahan diri gitu ya, untuk tidak terlibat lagi dalam koneksi hubungan ini gitu ya. Tapi ya tidak bisa ya sampai sebegitu lamanya kamu menahan diri. Nah itulah kamunya mari nampak kamu hadir lagi gitu ya. Hadirnya kamu itu tuh ya bukan hadir dalam bentuk selalu mesti tubuh gitu ya, bentuk chatting kah, telepon kah, video call kah dan sebagainya gitu ya. Nah jadi nanti kamu kayak halo, kamu apa kabar gitu ya, ya kamu datang ngunjungin dia barangkali seperti itu ya. Pokoknya adalah berusahanya kamu terkoneksi kembali dengan si seseorang ini. Nah kalau dianya sendiri, mari lihat ini tuh orangnya mut-mutan gitu ya, sebentar kok kayak wah dia seneng gitu kalau kamu datang gitu ya, tapi hanya sebentar itu aja, karena cepet banget fluktuatif juga perasaannya dia sama kamu gitu ya. Dan kamu ya ketika dia mikir udahlah gak apa-apa dijawabin aja, biar ada temen ngobrol, biar ada temen hangout misalnya seperti itu ya, biar ada temen tertawa gitu ya, paling-paling ya langsung dia akan respon kamu. Kalau enggak, seseorang ini tuh mau ini mendiam-diamkan kamu gitu ya, mau dia tuh mendiam-diamkan kamu, nanti ajalah datang kayak mau menunda-nunda gitu ya, walaupun dia tahu kamu sedang mencoba untuk bertegur sapa dengan dirinya. Tapi orang ini tuh bisa nanti itu spontan gitu ya, dia bisa spontan misalnya gini, kamu chatting dia terus kamu nggak dapat jawaban dari dia untuk beberapa lama gitu ya, terus tiba-tiba dia jawab kamu, terus langsung kayak yang energinya itu tuh kayak energi nyosor gitu gimana bilangnya tuh, tiba-tiba dia, iya halo kamu apa kabar, ketemuan yuk gitu, aku jemput ya, atau jemput aku dong. Nah bisa dia langsung kayak gitu sama kamu gitu. Jadi ini tuh memang agak sulit ini ya untuk kamu baca. Sebentar dia hangat, sebentar dia kok kayak kelihatan mesra, kelihatan dia memanjakan kamu, kelihatan dia manja sama kamu gitu ya, tapi kemudian dianya dingin sama kamu. Bisa memang mix ya, signal yang dia kasih sama kamu itu tuh agaknya random, dan mungkin itu juga hal yang bikin kamu kok jadinya nggak habis-habis gitu ya, penasarannya kamu sama si dia ini. Terlalu misterius dia terkadang sama kamu gitu ya, tapi juga kadang-kadang terlalu open pula dia sama kamunya gitu ya. Memang seseorang ini tuh nggak mikir-mikir gitu ya, untuk berinteraksi sama kamu, dia tuh nggak mikir-mikir sampai ribet-ribet kayak gimana gitu ya. Jadi kayak yang kamu diakui ada dalam hidupnya dia, tetapi juga kamu tidak yang dihitung pula sebagai seseorang yang sebegitu istimewanya bagi dia. Jadi ini tuh ya ceritanya ya, ini bisa nanti model relationshipnya karmik ya, karmic relationship gitu ya. Ini tuh bisa jadi kayak ceritanya hubungan ini tuh akan panjang ini, dan lumayan bikin cenut juga ini nanti gitu ya. Jadi yang kayak
sulit untuk terpisah kalian berdua, karena ceritanya kayak yang buka tutup buku gitu loh. Model hubungan kalian ini buka tutup buku gitu ya. Jadi kayak juga nggak tahu, kayak energinya dia nih ya, dia juga nggak tahu kenapa dia mau membuka diri sama kamu, kenapa dia mau cuek sama kamu. Dia pun bisa bingung membaca diri dia sendiri ketika merespon dirimu gitu ya. Kamu juga begitu, kamu juga bisa bingung, kok kamunya tarikan ke dia kok ndak habis-habis, kok ndak selesai-selesai gitu ya. Kok dia bisa aja membajak pikirannya kamu, kok dia bisa aja kayak yang narik-narik kamu biar kamu datang lagi sama dia. Itu makanya Mari bilang hubungan ini bisa ceritanya karmic relationship. Memang harus sampai benar-benar dia tutup dirinya dia dari kamu ya. Dia sadari bahwa kok dia membiarkan kamu hadir dalam hidupnya dia, sampai dia menutup dirinya dia dari kamu, baru nanti cerita ini tuh bisa selesai gitu ya. Karena kamu pasti akan datang-datang terus dalam hidupnya dia, entah bagaimana caranya gitu, pasti akan ada upayanya kamu yang mungkin tanpa harus repot-repot gitu ya, mengupayakan untuk bercakap-cakap sama dia, untuk berjumpa sama dia dan sebagainya gitu ya. Tidak terlalu repot sebenarnya, kamu bisa datang ya, bisa diterima oleh dia gitu ya. Jadi sampai dia bisa memang tidak merespon kamu lagi gitu ya, sampai dia tidak lagi merespon kamu, baru nanti kisah ini tuh selesai sudah. Karena kalau dari kamu nggak akan berhenti gitu ya, kamu nggak akan berhenti Capricorn terkoneksi sama dia gitu ya. Kamu akan selalu nongol, nah gitu di sana. Jadi kalau bagiannya kamu memang bagian yang hadir dan pergi. Kalau dia bagiannya dia sambut terima dan menutup diri. Nah, begitu dia menutup diri, selesai kisah ini gitu ya. Oke, baik. Jadi dalam bacaan kita hadir energi dari Capricorn, masuk energi Gemini, ada Aquarius di sana, Pisces hadir. Berikut ada energi dari Scorpio ya, menutup pembacaan kita kali ini. Oke, baik. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.